kayak ini tadi tuh, link Google Drive-nya sudah saya buka, nah nanti Bapak cek juga. Jadi kalau nggak ada, ya eee, mungkin, nah kalau nggak ada nanti agak bingung juga kalau Bapak misalnya nggak bisa buka ya. Oke, begitu kira-kira. Oke, saya kira itu untuk ada lagi pertanyaan? Ada yang mau nanya silakan, ada yang mau bertanya lagi? Enggak, Pak. Cukup, Pak. Nggak ada? Cukup kita belajar dulu ya sekarang ya. Ya mungkin nggak terlalu lama, paling 1 jaman aja untuk saat ini, karena, kalian untuk mempersiapkan diri mau, remedial dan ulangan, SKI ya. Oke, kita ke peluang sekarang. Baik, kita mulai nih, peluang. Bentar Bapak siapkan dulu. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar peluang sekarang. Kalian bisa lihat di halaman berapa ya mengenai peluang ya? Di halaman 198 ada di situ peluang suatu kejadian. Ya, bisa buka bukunya di halaman 198 di peluang kejadian. Ya, ada pengertian kejadian, kemudian ada kejadian acak, kejadian sederhana, ada kejadian majemuk, gitu ya, ada ruang sampel. Baik, kita coba ke ruang sampel dulu yang di sini nih, yang ada ruang sampel di sini ya. Ada buku yang dari Kemendikbud, udah Bapak share juga itu ke kalian di bahan ajar. Nah ini ya, kalau di Kemendikbud dimulainya dari kejadian majemuk, peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. Ini yang dibahas di ini, di buku. Kenapa mulainya dari sini? Karena mereka beranggapan bahwa sebetulnya peluang sudah diajarkan di SMP ya, atau di MTS. Karena sudah diajarkan di SMP atau di MTS, maka ini tinggal melanjutkannya saja. Tapi kalau kita ya kita mulai dulu dari awal sampai dengan dari pertama begitu ya, untuk peluang ini kita coba mengingat kembali definisi peluang dan yang lain-lainnya. Sebentar, Bapak ambil dulu ini sebentar. Ini ada ngambil dadu dulu ya. Peluang poin. Baik, kita lihat ke peluang sekarang ya. Ada ke ruang contoh. Ruang contoh atau ruang sampel sama aja ya, ruang sampel. Contoh itu kan sampel. Pada pemodelan stokastik kita sering perlu memeriksa validitas suatu model dengan menggunakan data empirik. Ya mungkin ini bahasa-bahasa yang agak begini ya. Agar bisa memperoleh data empirik yang menggambarkan perilaku suatu fenomena, kadangkala kita perlu mengadakan percobaan yang dapat diulang dalam kondisi yang sama. Ya, ini ada stokastik, stokastik itu hal-hal yang berhubungan dengan peluang ya, dengan prediksi kayak begitu, dengan memperkirakan gitu ya. Tapi hasilnya itu tidak pasti, hanya mendekati aja, ya hanya mendekati aja. Jadi bukan menentukan suatu yang pasti ya, tetapi menentukan hal-hal yang berhubungan dengan kemungkinan-kemungkinan. Makanya ini merupakan suatu dasar daripada peluang. Peluang itu suatu kejadian yang kira-kira tidak pasti ya, hanya memperkirakan aja yang berhubungan dengan probabilitas. Kalau di kampus mungkin ada khusus mata kuliah yang berhubungan dengan peluang ini. Namanya mata kuliah probabilitas atau teori peluang. Itu dibahas khusus mengenai peluang. Bahkan turunan-turunannya ya ada seperti stokastik begitu ya. Ada statistik matematika, dan termasuk statistik juga ya hubungannya ya dengan peluang. Karena itu nanti akan yang memprediksi
eh, kejadian-kejadian yang akan memperkirakan membuat model ya, model daripada matematika atau untuk memperkirakan sesuatu yang akan terjadi seperti apa misalnya ya. Nah, meskipun diulang dalam kondisi yang sama, hasil percobaan ini tidak dapat ditebak dengan tepat. Namun kita mengetahui semua kemungkinan yang hasilnya. Ya, ini percobaan random itu ya, ya seperti itu kira-kira. Nah, kalau Bapak ambil misalnya ada dadu misalnya begitu ya, kita punya dadu di sini. Ada ini ada dadu merah misalnya ya, ada 2 dadu di sini, ada dadu merah, ada dadu putih, cuman yang putih yang kecil nih, ada 2 dadu di sini. Nah, kemungkinan yang ada di dalam dadu ini kalau dia misalnya bersisi 6, maka ada beberapa mata yang di sisi sini, ada 6 misalnya ya, ada bermata 3, kemudian ada bermata 1, ada bermata 2, kemudian ada bermata 4, begitu ya. Kemudian ada bermata berapa lagi nih? 5 ya, seperti ini. Jadi mana 5? Nah ini. Jadi bermata 5 begitu. Jadi ada 6 sisi dan masing-masing sisi itu ada bermata 1, ada bermata 2, 3, 4, 5 dan nah ini kemungkinan yang hasil yang akan terjadi begitu ya dari 1 sampai dengan 6. Itu untuk kalau kita melakukan percobaan pada sebuah dadu. Begitu juga pada koin misalnya ya. Ini koin ini koin 2000-an kalau tidak salah ya. Ya, bentuknya seperti ini. Ada istilahnya kalau kalian ada gambar ini, ada angka ya, ada angka, ada gambar. Oh ini angka 2000 di sini dan ini adalah gambarnya gitu ya. Atau ada muka, ada belakang istilah lainnya. Ada M, ada B atau ada A, ada gambar. Baik, kita coba dulu ke yang lainnya. Nah, percobaan ini disebut dengan percobaan acak ya. Yang tadi itu yang kita nyoba misalnya di koin itu ada 4 kemungkinan yang akan terjadi itu seperti itu. Atau di dadu ada mata 1 atau 2 atau 3. Nah, itu merupakan suatu percobaan acak. Definisi ruang contoh atau ruang sampel ini. Himpunan semua hasil suatu percobaan acak disebut ruang contoh atau ruang sampel. Dinotasikan dengan omega. Atau kalau kita buat misalnya omega itu sama dengan S ya, kalau kita bikin ya ruang sampel itu biasanya dalam bentuk S di sini gitu ya, dalam bentuk S ya. Ini dalam bentuk S ya, atau ya ada yang istilah lainnya pakai omega begitu ya, yang seperti ini dinamakan dengan ruang sampel atau ruang contoh. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya tadi dari percobaan acak itu kemungkinan yang akan terjadi ya, kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya di sini ada koin gitu ya. Ini koin, ada 2 koin. Kira-kira yang akan terjadi apa aja dalam satu koin ini? Kalau kita mencoba misalnya melempar satu koin ini, kira-kira yang akan terjadi apa yang akan muncul? Bisa angka ya, bisa gambar. Betul. Jadi ada berapa? 2. Ada 2 kemungkinan begitu ya. Kalau misalnya, baik coba saya pakai ini dulu sebentar ya, supaya kalian memahami tentang tentang ruang sampel. Baik, kalau misalnya satu koin gitu ya, ada satu koin nih, kemungkinannya ya ada 2 kemungkinan. Untuk menyampaikannya, untuk membuat ruang contoh atau ruang sampel, itu ini bisa ada angka, bisa ada gambar. Ya. Ini caranya yaitu dengan mendaftar kira-kira apa saja. Ya.
Ada beberapa cara ya untuk membuat ruang sampel itu dengan mendaftar, ya, mendaftar, bisa juga dengan tabel misalnya begitu, ya, bisa juga dengan eh, eh, apa diagram 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 panah ya, kalau nggak salah diagram panah ya, diagram panah. Nah begitu ya. Ini bisa mendaftar. Kalau kayak begini itu bisa mendaftar dengan mendaftar begitu ya. Berarti angka gambar. Ini kalau satu koin misalnya. Kalau dua koin, kira-kira apa aja ruang sampelnya atau S-nya itu bisa apa aja? Angka gambar, angka gambar. Angka-angka kemungkinannya ya. Kalau kita ngelempar misalnya dua koin tuh kemungkinan koin satu dan koin dua. Nah misalnya saya punya dua koin nih ya, yang satu koinnya koin 2000-an nih, yang satu koin 1000-an yang ini. Ya, kalau kita lempar misalnya dua ini kemungkinan angka-angka atau angka gambar atau gambar angka atau koin yang ini ya, yang sama misalnya ya. Di sini kan ada gambar, kemudian ada ini angka ya, ini angka ya, ini yang ini adalah gambar gitu ya. Jadi kemungkinan kalau ada dua koin seperti ini, maka ruang sampelnya itu bisa angka-angka, bisa apalagi nih? angka gambar, Angka gambar, angka gambar, terus gambar angka, gambar gambar angka, angka, terus apalagi? gambar-gambar. Gambar-gambar. Nah, kira-kira seperti itu ruang sampelnya ya. Itu kalau dengan cara mendaftar ya, biasanya dengan mendaftar seperti ini. Kalau pakai diagram panah misalnya atau diagram pohon ya, ini diagram pohon ya, bukan diagram panah. Diagram pohon. Kalau satu koin itu kan kemungkinannya sekitar ini angka gambar gitu ya. Nah, kalau dua koin tinggal kalian masukkan ke sini, ini angka, ini gambar, ini angka, ini gambar. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau dengan diagram pohon. Jadi angka-angka nih seperti ini. Ya. Angka gambar, ya. Kemudian angka-angka, angka gambar, apa gambar-gambar. Gambar angka, gambar-gambar. Ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau 3 koin bagaimana? Nah, kalau 3 koin, kalian tinggal masukkan aja ke sini. Tinggal terusin. Nah, berarti di sini ada angka, di sini ada gambar lagi. Ini ada angka, ini ada gambar. Yang ini juga sama, ada angkanya, di sini gambar, di sini angka, dan di sini adalah gambar. Sehingga kalau 3 koin itu untuk ruang sampelnya itu adalah di sini A gitu ya. Yang ini jadi apa? A, G. Yang ini A, G, A. Ya. Yang ini apa? G, G. Gitu ya. Yang ini gambar angka-angka, kemudian yang ini gambar angka gambar, yang ini adalah gambar-gambar angka, yang ini gambar, gambar, gambar. Ya. Kira-kira ada berapa semuanya? Semuanya ada 8 ya. 8. Ada 8. Nah, begitu. Kalau dua koin ada berapa di sini? NS-nya. NS-nya itu sama dengan ada 4 ya. Kalau di sini NS-nya satu koin ada 2. NS-nya sama dengan 2. NS-nya itu banyaknya himpunan atau banyaknya semesta itu ada berapa. Ini nanti yang penting ini. Nah, karena kalian sudah belajar kaidah pencacahan, maka untuk menentukan ruang sampel ya bisa dengan menggunakan kaidah pencacahan. Ya, dengan kaidah pencacahan. Jadi ruang sampelnya ya bisa dengan menggunakan kaidah pencacahan. Oke ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau ruang sampel dari satu dadu misalnya? Satu dadu, ya, satu dadu. Maka ruang sampelnya sama dengan apa di sini? Omeganya itu. Kemungkinannya kan bisa bermata 1, 2, ya, 3, 4, 5, dan 6. Ini kalau satu dadu kita lempar nih, seperti tadi yang ini kemungkinannya ada 6. Ya. Ada 6 apa namanya? Sisi, begitu ada 6 sisi. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Kalau satu dadu dengan satu koin bagaimana?
ada 1 dadu sama 1 koin. Nah, kira-kira apa tuh kalau 1 dadu 1 koin? Ada berapa kira-kira? 12. 12. Iya, 12. Apa aja? 1 sampai 6. Ya, 1 angka gitu ya. Ya, 1 angka. 2 angka dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Sampai apa di sini? 6 gambar. 6 gambar. Iya, 6 gambar. Nah, kira-kira begitu. Kalau mau pakai, nah ini kalau menggunakan diagram pohon seperti ini. Kalau mendaftar begini. Tapi kalau mau menggunakan apa namanya tabel, nah boleh aja seperti ini misalnya ya, menggunakan tabel. Kalau mau menggunakan tabel, kita buat garis belok begini. Kurang bagus. Nah, begitu ya. Mungkin ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kalau mau menggunakan tabel nih. Kira-kira, nah ini ada angka, ini gambar. Begitu ya. Mungkin yang di sini adalah angka gambar, angka 1, kemudian di sini angka 2, ini angka 3 ya. Biasanya kalau dalam bentuk ini menggunakan begitu tanda kurung ya, ini sebagai anggotanya. Dan seterusnya ya, ini 4, ini angka 5, dan yang ini adalah A,6. Ini juga sama, berarti di sini apa? G1, sini G2, dan seterusnya ya. G3, ini G4, yang ini adalah G5, dan terakhir G6. Nah, kira-kira ini dengan menggunakan tabel ya. Kalau menggunakan tabel, kira-kira yang di sini dadu misalnya, yang di sini adalah koin. Nah, kira-kira begitu. Ada 12 untuk apa namanya? Untuk ini. Untuk ruang sampel. Jadi ruang sampelnya yang di sini adalah NS-nya 12. Nah, nanti untuk peluang itu kira-kira ini yang mau kita bahas ya, mengenai NS ini. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya ada 2 dadu? Kira-kira berapa kalau 2 dadu? 2 dadu. Ada berapa ruang sampelnya? 36. Berapa? 36. 36. Dapat dari mana 36? 6 kali 6. Ya, 6 kali 6 ya. Bisa dikalikan seperti itu. Ini ada dadu merah misalnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Dan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawah. Nah, ini kan kayak tadi lagi 1, 1, dan seterusnya. 2, 2 sampai ujungnya adalah 6, 6. Kalau 2 dadu kita lempar bersama-sama, ya, maka kemungkinan atau ruang sampelnya di sini ada dadu merah misalnya ya, kemudian ada dadu putih. Kalau kita lempar bareng-bareng, maka ada 36 kemungkinan. Bisa kemungkinannya 1-1 yang muncul, bisa 2-2, bisa 2-3, dan seterusnya ya sampai ke 6-6 kemungkinan untuk yang muncul itu. Nah, ini yang dinamakan dengan ruang sampel gitu. Kalian sudah pernah apa namanya, kartu bridge? Tahu kartu bridge enggak? Oh, Pak. Ya, bridge. Remi. Pak. Apa? Bridge itu nulisnya gimana ya? Begitu Remi, ya? Pak. Remi. Remi sama Kartu joker. remi, betul. Remi. Nah, ya kita belajar untuk ini juga. Mungkin nanti di soal-soal banyak yang keluar juga untuk kartu bridge dan ini. Coba kalian tahu aja ya. Tidak harus kita main ya. Tapi ya pengetahuan tentang ini juga ya kita ini. Kartu bridge itu kira-kira ada berapa warna? 2 warna. Warna apa 2 aja? warna. Merah. Merah sama hitam. Merah sama hitam. Merah dengan hitam. Ya. Yang merah itu ada berapa semuanya? 2. Ada 2. 20? Oh. Nah, 26. 26. ini 26 ya.
Baru joker. Itu tanpa joker ya? Oh iya, tanpa. Nggak Iya tahu Pak, tanpa joker Pak. Tanpa Iya. joker. Nggak ada jokernya. Ya mungkin jokernya udah kalah sama Batman ya di masuk. Oh iya, Pak. Iya, ini merah dan hitam ya, ada dua. Kemudian dari yang merah ini ada lambang-lambang apa aja? Ini saya hapus dulu, boleh ya? Saya hapus dulu Iya. ini, yang bawahnya. Saya hapus ya. Ya, Pak. Kita belajar remi dulu sekarang. Belajar remi. Karena emang probabilitas itu sebetulnya dulu mulai tumbuhnya itu pada saat orang dalam meja perjudian begitu ya, di meja perjudian. Kalau Anda pernah nonton film Dewa Judi yang God Gambler itu, yang orang Cina kalau nggak salah ya. Iya Pak, pernah Pak. Yang Chow Yun Fat kalau tidak salah ya. Iya Pak. Ya. Nah, kira-kira itu ya lucu aja ya, filmnya bagus begitu ya. Nah, kalau misalnya ada kartu bridge ini, kartu bridge ya, kartu bridge kan ada apa aja di situ? Ada yang merah dengan hitam itu kan Skop. ada ya. As dulu. Oke, as dulu. Ada as, kemudian ada king, ada jack, Queen. ada queen, ada angka. Angka dari 1 sampai dengan dari 2 Dari 2 sampai 10. sampai 10 gitu ya. Nah, yang angka ini semuanya juga ada 2 warna. Ini ada warna semuanya ya. Ini warna merah sama hitam itu kan ada yang ati gitu kan, ini merah ya. Iya. Nah, kalau ati merah sama wajik ya kalau tidak salah. Iya, bata. Iya. Sama Keriting. kalau yang hitam bukan keriting sih, apa nih? Skop. Ya. Nah, kira-kira ada yang begini juga. Iya, keriting. Ya, ada ini keriting. Ada wajik. Ini juga sama, ada yang begituannya juga ya. Nih. Ini warnanya merah. Yang ini hitam begitu ya. Ada yang warna yang merah, ada yang warna hitam. Ini juga sama, ada yang warna merah, ada warna hitam juga ya. Yang dari 2 sampai 10 itu berarti ada warna merah, ada warna hitam juga. Kira-kira ya seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, satu warnanya 4 ditambah dengan dari 2 sampai 10 berapa? 9 ya. 9 tambah 4 sama dengan 13. Jadi ada 13 kartu tuh yang begini. Satu bentuk, ya bentuk begini ada 13, bentuk ini ada 13, bentuk ini ada 13, bentuk ini ada 13. Gitu ya. Jadi 13 ini semuanya. Jadi semuanya itu ada 13 kali 4. Yang warna keriting, warna ati merah nih, ini sebanyak 13. Wajik juga sama 13, kemudian yang ini juga 13, yang keribo juga 13. Ya, jadi semuanya ada 52. Nah, sekarang ruang sampelnya itu sebanyak 52. Jadi kemungkinan atau yang ada pada kartu itu, kalau kita kocok si kartu, kemudian kita ambil satu misalnya untuk di atasnya itu ya, untuk yang keluar itu kira-kira kemungkinannya ini. Nah, kemungkinan yang terjadi itu yang sebanyak 52 itu dinamakan dengan ruang sampel. Begitulah kira-kira ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai ruang sampel? Kalau kartu yang bulat-bulatan itu? QQ. Domino atau kartu gaplek ya? Iya, Pak. Iya, gaplek. Nggak tahu tuh urutannya gimana, bingung Bapak itu, nggak tahu. Nggak punya. Dari 00. dari yang paling kecil Pak. 00, 01. Ada berapa semuanya? 11. Ada berapa semuanya? Ada berapa ya? Nggak tahu kan? Kalau ini kan bisa enak kalau remi.
oh ini segini begitu. Makanya di soal-soal peluang itu paling kartu remi yang akan keluar, bukan kartu domino begitu. Karena yang bisa diprediksi ya kartu remi seperti itu ya. Kira-kira ada 52 untuk ruang sampel. Oke, ada yang mau bertanya mengenai ruang sampel? Saya kira kalau ruang sampel itu kalau kayak 1 koin 1 dadu, 1 koin kan 6, 2 ruang sampel, 1 dadu 6. Berarti kalau ruang koinnya 1 dadu 1 koin, ruang sampelnya maka ada 12 ya. Tadi kalian katanya diapain? Dapetin 12 ini diapain tadi? Dikali ya. 2 dikalikan ke 6. Lihat coba yang ini nih. Ini ada berapa nih? Ada berapa koin nih yang AAA sampai 8 tuh ada berapa koin? 3. Ada 3. 1 koinnya berapa? 1 koinnya 2 kan ya? 2. Ya kan? Jadi ini 2 kali 2 kali 2 begitu. 2. Iya. Ya kan? Kali 2 kali 2 jadi ada 8. Ya. Sama dengan 8 itu untuk ruang sampel. Coba kalau 2 dadu berapa? 36. Dari mana dapat yang 36? 6 kali 6. Iya, 6 kali 6. Itu kan ya ruang sampelnya, nah 30. Nah itu salah satu mungkin untuk menentukan ruang sampel. Nah karena kalian udah belajar kemarin tentang kaidah pencacahan, nah nanti itu juga akan menjadikan bagaimana bisa menentukan ruang sampel ya dengan menggunakan kaidah pencacahan. Gitu. Nanti banyak itu dimanfaatkan di peluang. Ya alhamdulillah nilai kalian bagus-bagus berarti udah memahami tentang ruang sampel begitu ya. Oke, saya kira itu untuk mengenai ruang sampel. Ada pertanyaan dulu nggak? Mengenai ruang sampel ada pertanyaan dulu? Nah, kalau nggak ada kita lanjutkan. Masih ruang sampel dulu nih, masih ada sedikit lagi. Tapi kita lihat dulu di tadi mana tadi. Ya, kita ke sini lagi sekarang. Ini baru ngebahas tentang ini aja sedikit. Saya sampai jam berapa? Sampai jam berapa? 15.45, Pak. 15.45. Iya. Oh, iya. Oh, nanti sampai ya nanti kita lihat dulu materinya ya. Kita tuntaskan dulu sedikit lagi. Ini himpunan semua hasil udah tadi ya. Nah, setiap unsur atau anggota ruang contoh disebut dengan titik contoh. Semua unsur tuh kayak dadu misalnya ya. Dadu itu ada 6 ya. Maka titik contoh itu adalah dadu yang bermata 1, bermata 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu dinamakan dengan titik contoh. Ya, jadi semua anggota yang ada di ruang contoh itu merupakan titik contoh, ya, atau titik kejadian misalnya ya. Kalau pokoknya himpunan bagian daripada ruang sampel. Jadi yang kemungkinan yang akan terjadi itu apa aja begitu. Koin misalnya 1 koin berarti ada angka dan gambar. Titik contohnya apa? Bisa angka, bisa gambar. Iya. Itu titik contohnya. Ada nggak di luar itu? Nggak ada. Yang penting masih ada dalam himpunan S. Ya sebetulnya masih sama dengan himpunan dengan ruang sampel, hanya lebih ke titik-titiknya, lebih ke bermata 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Atau kalau koin misalnya ada angka, ada gambar ya. Jadi lebih menjurus ke situ. Ruang contoh suatu percobaan akan berbeda-beda. Nah ini, ruang contoh suatu percobaan akan berbeda-beda tergantung dari tujuan percobaan tersebut atau tergantung dari apa yang diamati terhadap hasil suatu percobaan. Kalau saya lihat tadi misalnya di kartu bridge itu atau kartu remi, itu kalau secara keseluruhannya kan ruang contohnya adalah 52. Tapi kalau saya pilih misalnya ruang contoh kartu bridge yang berwarna merah misalnya, berarti berapa itu ruang contoh kartu bridge berwarna merah? 26. 26. Jadi itu ruang sampelnya kalau membicarakan yang warna merahnya saja, jadi ruang contohnya itu sama dengan 26. Jadi kalau di himpunan itu lihat
apa yang sedang dibicarakan di situ ya. Kalau dia membicarakan kartu bridge secara keseluruhan berarti 52. Tapi kalau membicarakan kartu bridge misalnya hanya warna merah aja, maka itu 26. Kira-kira begitu ya. Tentunya kalau misalnya warna merah aja berarti titik contohnya itu titik contoh yang berwarna merah. Misalnya apa? As yang berwarna merah, bisa ati, bisa wajik misalnya begitu ya. Atau angka misalnya ya, angka 2 sampai dengan 10 itu bisa ati dan bisa wajib. Jadi kalau kita bicarakan ruang contohnya itu warna merah ya, kita bicarakan warna merah aja. Atau misalnya queen misalnya ya, atau jack atau apalagi king ya. Ya, ini yang membicarakan tentang yang warna merah. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ada setiap unsur atau anggota contoh disebut dengan titik contoh. Ini udah ya. Ruang kita coba. Ini contoh pertama misalnya. Jika kita mengadakan percobaan jika kita mengadakan percobaan pelemparan dadu ya, 2 dadu ini, 2 keping mata uang. Ini kehalangan ini sebentar saya perkecil dulu. Nah, begitu. 2 keping mata uang, maka salah satu ruang contohnya adalah bisa muka. Nah, ini pakai muka-muka atau angka-angka, angka gambar angka, gambar-gambar ya. Yang unsur-unsurnya betul-betul menyatakan kedua mata uang, sisi muka, dan seterusnya. Ini udah kita bahas ya. Yang ini berarti kedua-duanya sisi muka, satu muka satu belakang, satu belakang satu muka, atau belakang-belakang. Ya. Atau menunjukkan angka-angka misalnya, yang satu angka yang pertama angka, yang kedua gambar, yang pertama gambar kedua angka, yang kedua-duanya gambar misalnya, kira-kira kalau menggunakan istilah di buku kalian ya seperti itu. Nah, tapi kita menunjukkan juga contoh dari tadi itu tuh, dari angka-angka, angka gambar angka ya. Hanya untuk mengamati banyaknya sisi muka yang muncul. Maka ruang contohnya dapat berupa ya 0, 1, 2. 0 ini pengertiannya adalah tidak muncul sisi muka. Kemudian kalau 1 muncul 1 sisi muka. Kalau 2 berarti dua-duanya muncul muka. Apa kalau yang tidak muncul atau ini tidak muncul angka ya. Yang ini muncul 1 angka, yang ini muncul 2 angka. Kira-kira seperti itu di ruang contohnya. Jadi ruang contoh itu hanya memperlihatkan ada angka yang muncul misalnya. Sisi angka yang muncul, maka ruang contohnya dapat berupa 0, 1, dan 2. Lalu apa aja 0 itu? 0 itu berarti tidak muncul sisi angka. Yang 1 muncul sisi angka hanya 1. Yang 2 adalah muncul sisi angka 2. Nah, kalau kita buat misalnya tadi di sini ada angka-angka ya, ada angka gambar, kemudian ada gambar angka, kemudian ada gambar-gambar. Nah, kira-kira begini. 0 di sini berarti tidak muncul angka. Tidak muncul angka itu ya, yang mana? Yang ini ya. Dari 2 koin itu nggak ada muncul angka. Yang 0 di sini berarti GG. Kalau yang ini muncul 1, berarti yang muncul 1 angka itu yang ini dan yang ini. Itu titik contohnya ya. Nah, yang muncul 2 angka berarti yang ini yang muncul 2 angka. Muncul 2 angka. Jadi nilai nilai omega itu ya, atau ruang contoh itu bisa bermacam-macam. Tergantung yang maksudnya apa begitu ya. Yang diminta itu apa. Kalau seandainya dia meminta hanya banyaknya sisi angka atau muka yang muncul ya, kira-kira ini seperti ini. Hanya dicari banyaknya. Oke, kira-kira begitu ya. Kita lihat lagi contoh yang lainnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung aja
langsung ditanyakan aja ya, jangan dinanti-nantikan. Contoh 2 nih misalnya. Jika kita mengadakan suatu percobaan melempar 2 buah dadu sisi 6, maka ruang contoh yang dapat memberikan informasi lengkap, paling lengkap ya. Tadi ada berapa di sini? Ada 36 ya. 11, 12, 13 dan sebenarnya sampai dengan 66. Nah, baru di sini. Jika tujuannya hanya untuk mengamati banyaknya mata satu yang muncul, maka ruang contohnya dapat berupa ya 0, 1, 2. Apa itu maksud 0, 1, 2? Ya. Ini di sini 0. 0 itu tidak muncul mata satu. Muncul sebuah mata satu. Nah, ini muncul, kalau ini tidak muncul mata satu, ini muncul sebuah mata satu, dan yang kedua adalah muncul 2 buah mata satu. 2 mata satu itu ya seperti ini nih, 1, 1, ini 2 buah mata satu. Ya, kalau yang muncul satu mata satu ya ada 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Yang tidak muncul ya selain yang tidak ada nilai satunya misalnya. Begitu ya. Jadi apa namanya? Mata satu yang muncul, maka ruang contohnya dapat berupa 0, 1, 2. Ya, kira-kira seperti itu. Pertama, di sini tidak muncul mata satu. Kalau yang satu ini maksudnya muncul sebuah mata satu, dan yang kedua ini adalah muncul 2 buah mata satu. Lalu jika tujuannya untuk mengamati jumlah mata yang muncul dari kedua dadu, maka jadi tergantung di sini untuk yang mau kita bicarakannya itu apa. Sama seperti himpunan ya, himpunan semesta. Ini hampir sama dengan himpunan semesta kalau di himpunan. Himpunan semesta itu kan kita nggak bisa menentukan, oh ini begitu. Tapi apa yang sedang kita bicarakan? Kalau kita membicarakan misalnya bilangan ganjil, maka bilang ganjil apa namanya? Ya bilangan ganjil misalnya, maka kita buat himpunannya itulah 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Jadi yang tergantung yang kita bicarakan. Termasuk juga di peluang. Ruang contoh itu ya apa yang sedang kita maksudkan untuk apa begitu ya. Kayak tadi di sini mengamati banyaknya mata satu yang muncul. Nah, lain lagi misalnya 2 buah mata dadu ini ya jumlah mata dadu ya kira-kira ini ruang sampelnya ada 2, 3, 4 sampai dengan 12. Apa maksud 2 di sini? Kira-kira berapa? Kan ada yang berjumlah 2 ya. 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan berjumlahnya 12. Kalau yang 2 ini kan ini yang paling kecil, yaitu apabila di sininya 1, 1. Ini 2 nih jumlahnya. Ya. 1, 2 itu 3 nih yang ini. Ya, 1, 2 itu 3. 1, 2 dengan 2, 1 ya, itu 3 jumlahnya. Kemudian 4, ya 1, 3 dengan 3, 1. Dan seterusnya begitu. Yang 36 itu, kira-kira kalau kita buatkan misalnya berdasarkan jumlah dari kedua mata dadu, ya maka ruang sampelnya dari 2 sampai dengan 12. Oke, saya kira banyak lagi contoh-contohnya. Nah, kayak ini nih misalnya. Misalkan 3 butir barang dipilih secara acak dari suatu hasil pabrik. Tiap butir barang diperiksa dan digolongkan menurut keadaannya, yaitu ada yang cacat atau tidak cacat. Maka ruang contoh yang paling banyak memberikan informasi adalah ya yang ini. Kalau 3 buah mata, 3 buah barang begitu ya, bisa cacat, 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 cacat tidak, cacat, tidak cacat, tidak cacat, 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 tidak tidak, atau tidak cacat, tidak cacat, tidak begitu ya, kira-kira seperti itu. Sama dengan angka-angka gambar dah kira-kira 3. Ini ruang sampel secara keseluruhan yang paling lengkap ini. Kalau 3 barang dipilih secara acak dari suatu hasil dari pabrik gitu ya. Biasanya yang pekerja yang di bidang kualitas kontrolnya ya biasanya ngecek seperti itu. Kira-kira kalau ngambil 3 kemungkinannya ya ini, ya kemungkinannya bisa cacat semuanya, ada 2 yang cacat, 1 yang cacat, atau
ketiga-tiganya tidak cacat. Nah ini secara lengkap ya ini. Tapi bisa dibuat juga kayak tadi ya. Omega 2-nya misalnya ruang sampel yang kedua itu bisa 1, 2, 3. 3. Berarti ini tidak ada yang cacat, berarti yang ini satu. Ini hanya ada satu yang cacat, ini dua yang cacat, 3 yang cacat. Kalau tidak ada yang cacat itu ya ini baik misalnya, tidak cacat T semuanya. Ini tidak ada yang cacat. Satu yang cacat ya ini TTC atau TCT atau CTT. Kalau dua yang cacat ya ini TCC, CTC, CCT. 3 yang cacat berarti CCCC. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, misalnya kita bisa dalam bentuk interval untuk membuat ruang contoh itu, ruang sampel itu. Misalnya mengamati lama hidup dari bola lampu dalam jam. Karena setiap bilangan nyata tak negatif dapat dipertimbangkan sebagai lama hidup suatu bola lampu. Maka ruang contohnya ya bisa banyak ya. Yang penting dia bernilai lebih dari sama dengan 0 atau positif. Oke, saya kira itu untuk ruang nanti kejadian saya kira nanti aja mungkin ya karena waktu nih. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai ruang contoh? Saya sengaja nggak nuntaskan sampai akhir biar kalian untuk persiapkan materi kalau yang remed ya remed persiapkan, kalau yang apa namanya? Kalau yang KMTT belum ngupload ya dikirim ke WA begitu ya sesuai dengan yang tadi. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Silakan ada pertanyaan dulu nggak? Kalau menurut saya, insya Allah sudah jelas sih, Pak. Iya, Pak. Udah jelas. Jelas ya. Yang penting ada titik contoh dulu dengan ruang contohnya seperti itu kira-kira. Oke, tidak ada pertanyaan. Karena untuk laporan kita buka dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu. Pinjam HP nak. Ya silakan dibuka dulu. Ayo, Bapak mau moto. Udah semuanya? Belum? Siap ya. 1, 2, 3. Coba satu lagi. 1, 2, 3. Iya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca hamdalah. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dengan materi lanjutan dari peluang, karena sekarang kalian mau mempersiapkan diri untuk yang remedial, yang KMTT ya, biar Bapak bisa langsung masukin ininya. Besok berarti sampai jam berapa? Sampai jam 7 ya. Ya, Bapak buka sampai jam 7. Tapi jangan, kalau ada kesempatan cepat langsung kalian kerjakan. Ya, Pak. Oke, saya kira ya. Kenapa? Ya, kita kalau yang 2 kan terlalu banyak ya. Yang 2. Kalau yang 2 mungkin by WA aja. Nanti tadi ada berapa orang tuh yang 2. Yang 1 aja mungkin saya yang iniin. Kalau yang 2 kan untuk IPS 2 ada 4 orang. Ini mepet ya sedikit aja nih. Kalau waktu kelas 2 sih mungkin udah kalian nggak remed. Tapi kalau sekarang ya remedial ya. Ada Fatur Rahman, ada Fatimah, ada Alim, kemudian ada Rasendria untuk yang 2. Yang di IPS 1-nya Ahmad Dondi karena ngulang ya. Kemudian Awad dan Nadia ya. Nanti bisa kontak Bapak. Ada nomornya kan semuanya? Ada nomor Bapak. Oke, saya kira begitu barangkali. Bapak menyiapkan dulu nih untuk insya Allah secepatnya Bapak bukalah paling asar ya. Ini sebentar lagi juga mau asar. Oke, saya kira begitu ya. Ini ada waktu 1,5 jam lagi untuk kalian mempersiapkan diri dulu 1,5 jam lagi. Cukup ada pertanyaan? Cukup, Pak. Insya Allah, Pak. Cukup, Pak. Ya, cukup dulu ya. Nanti minggu depan insya Allah kita belajar semaksimal mungkin. Ya, jaga kesehatan kalian. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.